Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya masih di Ijah Channel. Video ini saya persembahkan untuk kawan-kawan yang sedang belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. 2. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. 3. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. 4. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. Nah, kawan-kawan, kali ini kita tetap belajar bersama Sisi. Selamat belajar. Sisi hemat energi listrik. Pada suatu sore, Sisi sedang belajar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ibu guru. Nah, tugas Sisi hari ini adalah membuat laporan hasil percobaan menghemat energi listrik. Kawan-kawan dapat melihat tugas Sisi pada buku tema 4 halaman 55 sampai dengan 57. Kebetulan kemarin Sisi telah melakukan percobaan dengan dibantu ayah. Sekarang Sisi tinggal membuat laporan hasil percobaannya. Supaya lebih jelas, mari kita simak video percobaan Sisi berikut ini. Percobaan lampu hemat energi. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. 2. Siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan antara lain 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, 1 buah kabel roll setengah meter kabel, 1 buah kardus bekas, gunting, isolasi, dan kertas sukung. Langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. 1. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri, letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. 2. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. 3. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga lampu tersebut. Sebelum percobaan dilakukan, kita perlu membuat tempat dudukan lampu dari bahan-bahan yang telah disediakan. Kardus bekas dipotong bagian penutup atasnya dan bisa kita lapisi dengan kertas sukung atau kertas lain yang bertujuan untuk memperjelas cahaya yang dihasilkan lampu saat percobaan nanti. Jangan lupa untuk melubangi kardus tersebut sebagai tempat keluar kabel yang menghubungkan dudukan lampu di dalam kardus dengan sumber listrik. Kemudian kita susun alat-alat tersebut ke dalam bentuk rangkaian seri sederhana sebagai berikut. Jika semua sudah siap, percobaan bisa dilaksanakan. Jangan lupa mencatat hasil pengamatanmu. Percobaan 1, lampu bohlam atau lampu pijar 5 watt. Setelah dinyalakan, lampu bohlam menghasilkan cahaya kekuningan, kurang terang, dan lampu menjadi panas saat dinyalakan selama 10 menit. Lampu neon atau lampu pendar 5 watt. Lampu neon menghasilkan cahaya putih terang, lampu menjadi agak panas saat dinyalakan selama 10 menit. Lampu LED 5 watt. Menghasilkan cahaya terang lebih terang dari lampu neon dan lampu menjadi hangat saat dinyalakan selama 10 menit. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut ini.
Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Jawabannya adalah lampu LED atau Light Emitting Diode. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Lampu LED paling hemat energi karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya jika kita memilih lampu neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Nah, dari video yang telah kita amati tadi, kita dapat mengisi tabel yang menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Nama percobaan kita isi percobaan lampu hemat energi. Tujuan percobaan adalah siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan cara mengetahui jenis lampu yang paling terang dan hemat. Alat dan bahan berupa satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, satu buah kabel roll, setengah meter kabel, gunting isolasi, kertas sukung, satu buah kotak kardus bekas. Langkah kerjanya pertama, membuat tempat dudukan lampu dari kardus bekas dan melapisinya dengan kertas sukung. 2. Membuat lubang pada kardus untuk menentukan titik letak masing-masing komponen dan tempat keluarnya kabel. 3. Tempelkan saklar dan dudukan lampu di kardus sesuai titik yang telah dibuat tadi. 4. Hubungkan kabel ke sumber energi listrik. 5. Setelah rangkaian sederhana siap digunakan, pasang setiap jenis lampu secara bergantian. 6. Amati tingkat kecerahan dari setiap lampu dan catat hasilnya. Percobaan bisa ditambahkan dengan menyalakan setiap lampu selama 10 menit untuk mengetahui perbedaan panas yang dihasilkan. Hal ini untuk menambah wawasan sehubungan dengan pencahayaan dan efek panas yang dihasilkan. Semakin berkurang panas lampu, menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Kesimpulan, lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang. Sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan dengan daya watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang tanpa menimbulkan panas yang berlebih. Nah, anak-anak, tugas sisi telah selesai dikerjakan. Sekarang mari kita mengamati gambar sambil belajar. Berikut ada sebuah gambar yang menarik. Kalian bisa melihatnya di buku tema 4 halaman 70. Coba kalian amati gambar tersebut. Setelah mengamati, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada berapa ruang di dalam rumah tersebut? Ya, ada 5 ruangan. Apa saja nama setiap ruang yang ada di dalam rumah? Ada kamar tidur, ada ruang belajar atau ruang kerja, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Apa nama benda elektronik yang ada di dalam setiap ruangan? Benda elektronik maksudnya adalah benda yang memerlukan listrik untuk menggunakannya atau menyalakannya. Benda elektronik tersebut antara lain lampu yang terdapat pada seluruh ruangan yang ada di rumah, headset yang digunakan anak laki-laki di kamar tidur, komputer di ruang belajar atau ruang kerja, pengering rambut di kamar mandi, kulkas, oven, blender yang berada di dapur, tape recorder, kipas angin, dan televisi berada di ruang keluarga. Bagaimana keadaan benda-benda tersebut, menyala ataukah padam? Seluruh lampu di ruangan menyala. Headset, komputer, pengering rambut, televisi, kipas angin, tape recorder, kulkas, semuanya juga menyala. Apakah penghuni rumah tersebut termasuk orang yang hemat energi atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak. Mengapa?
karena banyak benda-benda elektronik yang tidak dipadamkan walaupun tidak diperlukan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Karena boros listrik, jumlah biaya listrik yang ditanggung pihak sekolah akan meningkat. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Sesuai gambar tentu saja ruang keluarga. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Sekarang berikan contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mematikan lampu di siang hari atau ketika tidak digunakan, misalnya saat tidur di malam hari. Sesuai percobaan tadi, kita bisa juga mengganti bola lampu hemat energi seperti lampu LED. Mematikan TV bila tidak digunakan, kita juga bisa membuka jendela agar udara segar dapat masuk dan cahaya matahari dapat menerangi ruangan pada pagi hingga sore hari. Dengan begitu penggunaan kipas angin, AC, atau lampu dapat dikurangi. Keberadaan tanaman di sekitar rumah juga dapat menciptakan udara sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk udara. Mengatur suhu lemari es sesuai kebutuhan juga perlu. Karena semakin dingin, semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan. Dan ketika selesai mengisi baterai gawe, lepaskan alat pengisi baterai dari stop kontak. Nah, kita telah belajar menghemat listrik sambil mengamati gambar. Tahukah kalian cara-cara menghemat listrik? Ada lagunya loh. Mari kita simak lagu berikut bersama Sisi. Jangan lupa ikut bernyanyi ya. Buka jendela, udara segar kan terasa. Televisi biarkan mati bila tak digunakan lagi. Segera berhemat, lakukanlah dengan semangat. Mulai dari diri sendiri agar hidup lebih berarti. Hematlah dari sekarang, ingatkanlah semua orang. Bila
Nah kawan-kawan, demikian tadi video pertama pembelajaran kelas 6 tema 4 subtema 2. Sampai berjumpa lagi pada video kedua. Saya dan Sisi pamit undur diri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.